Baik teman-teman, kita akan lanjutkan lagi. Kita akan mulai membuat desain front end. Karena untuk bagian back end nanti kita akan belajar lagi juga soal request, service, repository. Karena saat ini kita baru menampilkan dashboard, jadi mungkin pembahasan back endnya kita cukupkan dulu ya. Selanjutnya kita akan membahas terkait front end gitu ya teman-teman. Jadi di sini bisa dihapus dulu untuk DD-nya dan kita siapkan return to view dashboard. Oke, kita akan mulai meminta ke AI ya membuatkan desain yang sudah ada, yaitu mockup yang ini. Nah, namun sebelum kita implementasi, kita juga perlu tahu struktur apa aja yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu app layout ya. App layout. Nah, ini. Jadi di resource.js layouts, app layout ini tuh dia sebagai based on untuk semua halaman. Contohnya untuk apa? Untuk dashboard, untuk setiap page, misalkan page karyawan, pages absensi dan seterusnya. Gitu kan. Kalau kita lihat itu kan ada sidebar, ini menu-menu ya. Dan ini dashboard. Jadi app layout ini tuh nanti akan mencakup semua struktur itu. Gitu ya teman-teman. Oke, kita mulai aja dan caranya adalah seperti ini ya. Kita paste di sini ya. Oke, next kita buatkan dulu soal mockup dashboard berdasarkan desain yang ada pada gambar tersebut. Pastikan kita membuat app layout dengan terstruktur berdasarkan roles ya. Selain itu, selain berdasarkan roles juga clean code ya. Clean code itu jadi supaya rapi, terus reusable itu supaya ada beberapa kode yang ketika nanti ada case yang sama itu bisa tinggal dipakai aja tanpa harus diulang ya. Are you ready? Ya. Tapi kalau kita lihat di sini signalnya kurang stabil ya teman-teman. Oke, yang ini kita add dulu. Git add ya. Supaya aman dulu untuk di materinya ya. Si Laravel absensikunya. Nah, di sini biasanya cukup lama juga sih ya kalau untuk membuatkan desain ini. Biasanya kalau kita lihat di sini tuh dia lama kayaknya ini. Bisa kita stop dulu karena terkadang ada masalah cache ya. Tapi karena kita lihat dia ada progres, berarti ini normal, bisa berjalan. Kita tunggu dia lagi membaca struktur yang ada di resource.js, yaitu dia melihat action, komponen, layout, lib. Sebenarnya layout yang saat ini tuh udah ada, app layout itu ya. Tapi dia ini untuk kebutuhan yang di bawaan Laravel ini, Laravel si built-innya gitu ya.
Jadi ini juga sebenarnya bisa dihapus ya. Nanti dia bikin lagi aja, biarin aja gitu ya. Tapi kita hapus dulu aja. Kita kembalikan seperti ini. Oke, ini rancangannya kita akan menggunakan Tailwind 4 CSS Lucid Icon. Oke. Apakah untuk saat ini kita demo butuh perubahan controller? Ini kita bisa beberapa menggunakan konstan data atau langsung implementasi dari seeder yang sudah ada, kasih kondisi juga not found if no data, jika tidak akan menggunakan dummy data. Boleh sesuai dengan desain. Kita coba proses aja. Oke, dia sedang proses untuk pembuatan strukturnya ya. Sambil kita tunggu, kita baca-baca lagi untuk gambaran. Jadi nanti tuh dia akan membuat beberapa halaman seperti ini, tapi nggak akan sama banget ya. Terus ada middleware itu untuk pengunci is-admin. Jadi untuk pengunci misal satu halaman dashboard itu hanya untuk admin dan yang lain tidak bisa, misalkan gitu ya. Terus perintah artisan comment. Oh ya, ini tadi kita sudah bahas ya. Contoh reusable tuh kayak gimana sih? Nah, kalau kita lihat di sini ada pagination, paginate dikirim otomatis compatible. Nah, ini pagination ini tuh karena setiap halaman pages itu biasanya ada table, maka si table itu memerlukan pagination yang harus gimana caranya supaya si pagination itu tidak berulang-ulang dibuat, dan itu membuat polanya tidak hemat kode ya, sulit di maintain juga, nanti akan terasa individual banget gitu ya, tidak grouping, tidak bertim gitu. Itu kekurangannya kalau misalkan tidak clean code reusable. Nah, di sini dia sedang membaca app layout yang udah ada. Oke, ini yang bawaannya ya. Dan kalau kita lihat di sini tuh karena kita membahas Puu.js, jadi Puu.js itu kalau kita lihat di sini diawali dari TypeScript, setup, lang.ts gitu ya. Terus diimport, kita mengimport juga di app layout ini tuh si app sidebar. Ini app sidebar udah ada breadcrumb-nya juga. Di sidebar ini tuh dia memanggil beberapa komponen ini ya, dan tabs, terus icons juga. Terus kita panggil dengan menggunakan dibungkus dari
template ya. Kalau di pu kayak gini, terus kita panggil menggunakan fungsi Epsel varian sidebar, terus kita panggil si sidebarnya, kelas sidebar ini dari komponen. Nah, di komponen itu berisikan menu-menu gitu ya. Nah, di sini juga di app sidebar, di sini sudah ada absensi, kalender, karyawan gitu ya, teman-teman. Untuk itu kita coba lihat apakah bisa terlihat gitu ya. Tes gmail.com password. Nah, sepertinya kalau misalkan gagal ya, nanti kita ganti bagian ini untuk jadi di refactor sehingga bisa memodifikasi app layout yang itu. Karena biasanya kalau terkadang yang digunakan itu bukan itu ya, bukan yang sudah ada, tapi malah bikin baru. Nah, tapi kita lihat di sini dia lagi pakai app sidebar. Oke, dia baru masuk ke halaman dashboard. Kalau di sini ada perubahan berarti dia menggunakan ini. Tapi kalau misalkan tidak, berarti menggunakan app layout yang lain gitu ya, teman-teman. Nah, ini absensiku pages tadi ya, sebenarnya dia udah membuat ini ya. Oke, nanti kita akan tanyakan apakah kamu menggunakan template built-in yang sudah ada di Laravel. Nah, kita coba out. Oke, cukup lama juga ya untuk pembuatan mockup design, karena nanti kita akan coba panggil data untuk menampilkan di dashboardnya dulu. Setelah itu nanti kita akan masuk ke menu-menu yang lainnya. Oke, masih ya. Harusnya dia kalau menggunakan yang sudah ada, harusnya udah ada perubahan. Kita lihat lagi app layout yang digunakannya tuh yang mana sih ya. PHP Artisan Raw List Dashboard. Dia bilang di sini udah. Nah, caranya kita akan screenshot ini ya. Tadi kita menggunakan apa gitu ya. Why? Karena belum ada perubahan. Apakah kamu menggunakan desain dashboard baru atau memodifikasi dashboard yang built-in dari Laravel? App, kita coba app dulu. App layout. Si app PHP blade ini get local
akal. Dia menggunakan dashboard yang ada di pages. Di dashboard resource di sini oh ya, harusnya dia didaftarkan dulu di APPTS ini kayaknya. Dia memanggil welcome ini setting di sini dia masih menggunakan langsung ya si dashboardnya, bukan yang dari controller yang kita buat. Oke. Jangan menjalankan run dev di terminal kamu karena aku sudah menjalankan. Nah, teman-teman juga supaya tidak konflik yang menjalankan server itu cukup kita cek. Oh ya, ternyata di sini dia berhenti. Oke, tadi di run dev-nya. Oke, ternyata banyak kendala di sini ya, teman-teman. Kita coba baca di Laravel. Does not exist. Hapus dulu. Kita bersihkan. Yap, ininya ternyata dia memang belum terpanggil. Partisan route cache. Kalau kita jalankan lagi, katanya harusnya dia udah bisa. Jeng. Beginilah teman-teman, kita sudah memiliki dashboard UI ya, untuk nanti kita implementasikan di case yang akan kita kerjakan ini ya teman-teman. Oke, sampai situ dulu untuk pembuatan mockup desainnya. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk implementasi dari backend ke dashboard, dan seterusnya kita akan implementasi ke berdasarkan masing-masing menu. Itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih.